Hai para Nigo user, dan Anime Overflow adalah anime paling bagus di tahun 2020 ini. Nah, seperti di judul video kali ini, gua mau membahas sebuah anime-anime terbaik di tahun 2020. Bang, telat bang, ini kan udah 2021. Ya, payah lu bang, lu berak lu, anak haram lu. Maaf, masalahnya nih, kenapa gua telat? Karena anak-anak di Discord gua itu pada ya begini nih. Udah sih, gak usah ngedit lah, main game aja, ayo. Berak salah satunya si tukang ngobat crack itu tuh. Nah, balik lagi ke inti video ini, kita bakalan membahas apa saja sih anime-anime terbaik di tahun 2020. Dan seperti biasanya ketika kita bahas anime of the year, kita nggak bakalan masukin sebuah anime season lanjutan dari anime-anime pendahulunya. Kalau gua masukin ya isinya bakalan AOT final season, Haikyuu season 4, Re:Zero season 2, Kaguya-sama season 2. Udah itu semua isinya. Nah, kenapa gua nggak masukin? Ya supaya kalian memandang anime-anime baru ini guys, yang menurut gua secara ceritanya bagus dan bisa kalian ikutin dari awal ceritanya. Nggak terlalu telat-telat banget lah untuk ditonton di tahun 2021 ini. Nah, terus apa saja sih anime-anime yang menurut gua itu Issei Nugroho paling bagus di tahun 2020 ini? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Kami-sama ni Natai. Yuk, tunggu. Sebelum kalian marah-marah ke gua nih, apaan kenapa anime kayak gini nih masuk ke anime of the year? Biar gua jelasin dulu alasan gua nih. Jun Maeda sendiri selaku penulis cerita dari Kami-sama ni Natahi ini bilang begini, kalau Kami-sama ni Natahi adalah anime tersedih yang pernah dia buat. Jadi kita nggak salah dong kalau ekspektasi kita itu terlalu overhype terhadap anime ini. Penulis cerita anime ini sendiri aja bilang kalau anime ini itu anime paling sedih menurut dia gitu. Tapi jujur aja nih ya, kalian itu bakalan kecewa kalau kalian ngarep anime ini sesedih Angel Beat dan juga Clannad guys. Jangankan Clannad nih ya, keterlaluan kalau Clannad udah gak ada obat itu anime. Tapi menurut gua nih ya, walaupun nggak sesedih mereka, tetap bakalan ada sedihnya. Kalau dibandingkan dengan Angel Beat, bakalan lebih sedih Angel Beat. Dan iya sayang banget, di anime ini yang menurut gue itu kurang adalah backsoundnya yang gak memorable guys. Dan ya gimana ya, Angel Beat aja yang menurut gue sedihnya di bawah Clannad, itu musiknya itu memorable banget lah. Karena itulah anime ini gue masukin ke list yang paling 10. Tadinya sih kalau emang bener-bener sedih, lebih sedih dari Clannad nih ya, bisa gua masukin ke list yang paling utama Pak. Darwin's Game. Ya, kalau di tahun 2019 ada anime survival paling bagus yaitu Yakusoku no Neverland. Tahun ini ada anime survival juga, lebih tepatnya ke game survival gitu. Kalau kalian tahu Osama the Game ya mirip tuh, cuman di sini ratingnya lebih besar Osama entah kenapa, padahal bagus ratingnya kecil. Intinya sih simple, ada anak SMA yang terjebak gitu di sebuah permainan. Dimana di permainan itu player akan saling membunuh satu sama lain dengan sebuah kekuatan yang diberikan admin untuk masing-masing para playernya guys. Nah, serunya permainan ini bakalan ada beberapa event-event yang harus diikuti para player-playernya guys. Ya taruhannya ya antara lu menang dan mendapatkan hadiah event atau lu kalah dan mati guys. Itu konsep yang menurut gua klasik banget untuk ya genre survival game gitu guys. Cuma karena anime ini survival paling bagus di tahun 2020, jadi gua masukin lah ya yang ke list ke-9 guys. Ya dibilang bagus ya bagus, dibilang jelek ya nggak jelek-jelek amat, masih bagus. Pokoknya ya oke lah anime ini, apalagi kalau lu suka sebuah anime dengan sebuah strategi. Pokoknya MC-nya itu nggak terlalu overpower banget lah. Cuma saja otak dari karakter utamanya ini emang jenius. Dia bisa menggunakan sebuah kekuatan yang menurut gua itu sepele dibandingkan dengan karakter-karakter yang overpower lainnya. Munou Nanana diadaptasi dari sebuah studio yang juga memproduksi anime Devil Survivor. Dan ya jujur aja, emang studio anime ini belum pernah mengadaptasi sebuah anime yang emang benar-benar bagus guys. Ada sih Fairy Tail, cuma itu pun hanya sekedar membantu studio A1 Picture gitu. Tapi dari anime ini kita bisa tahu Bridge Studio itu bisa membuat anime dengan visual yang nggak bagus-bagus amat. Tapi ya layak buat ditonton, apalagi dengan adaptasi manga yang bisa dibilang bagus kualitasnya. Cerita dan konsepnya awalnya mirip seperti Boku no Pico Academia. Hanya saja di sini si Nanao ini orangnya lebih kayak orang yang lebih pasrah banget. Jika dibandingkan dengan Midoriya, Midoriya itu orangnya yang pantang menyerah banget guys. Nah dia, loyo. Dan karena gua bilang seperti Boku no Hero, yap,
Nanao ini orangnya nggak punya teman di kelasnya dan selalu dibully guys, dan juga diremehkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman kelasnya, dia ini bisa dibilang orang yang nggak punya bakat guys. Ya sebenarnya punya bakat sih, tapi menurut dia sendiri, dia ini menganggap kalau bakatnya itu tidak berguna. Ya konsep awalnya mirip banget kan ya sama Midoriya tentang bakat-bakat gitu, tapi dia sendiri yang nggak punya bakat. Nah menurut gua nih ya, ini adalah salah satu anime yang harus banget kalian tonton di tahun 2020. Apalagi kalian yang suka anime shonen yang emang ada plot twistnya banget. Apalagi si Nana itu tuh, karakternya imut banget sekali, ha? Akudama Drive, siap-siap sakit hati dengan anime ini. Karena apa? Tunggu dulu. Sebuah dunia kriminal, aksi kejahatan, geng, dan juga kehidupan cyberpunk. Wah, spoiler anime ini bakalan berpengaruh banget sih sebenarnya sama experience kalian waktu nonton. Jadi, gua saranin nih ya, jangan sampai kena spoiler anime ini guys. Berlatar cerita di masa distopia di Kansai guys, dimana kejahatan di wilayah tersebut itu semakin merajalela, yang bahkan membuat polisi-polisi di Kansai itu tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut guys. Mereka yang terus melakukan kejahatan di sana disebut dengan Akudama. Nah ini sebenarnya anime yang harusnya banyak dicontoh oleh anime-anime yang ada di tahun 2020. Lu suka dengan anime yang memfokuskan sebuah perkembangan semua karakter-karakternya dalam sebuah geng seperti Akame ga Kill contohnya. Lu harus banget nonton anime ini guys. Gua jamin lu gak bakalan nyesel sama anime ini. Sumpah demi pantat biku. Mau Gakuin Fute Gikousa. Kayaknya nih udah beratus-ratus kali gua rekomendasiin anime ini, dan ya emang anime ini adalah salah satu terbaik di tahun 2020. Kira-kira bisa dibilang anime ini konsepnya seperti anime isekai mau tusokan. Cuma saja anime ini main karakternya itu nggak ngeherem dan juga emang kuat, bukan dari hoki-hoki manja. Apalagi ya kalau lu tahu studio Silverlink, dimana studio ini membuat anime-anime school berkelas guys, dengan opai heroinnya yang bulet-bulet sempurna banget lah. The best banget lah pokoknya kalau Silverlink ini membuat sebuah anime school terus ada opai-opainya. Teruslah berkarya Silverlink. Fokus utama anime ini kepada Raja Iblis yang memiliki kekuatan sekelas dewa. Kalau Saitama itu sekali pukul, nah dia ini sekali jentik kelar tuh musuh pak. Hebatnya lagi dia ini bisa mengembalikan nyawa orang yang sudah dia bunuh. Nah karena sangat-sangat bosan dengan peperangan dan kehidupannya yang terlalu boring, dia ini bereinkarnasi ke masa depan. Ketika di masa depan nih ya, ternyata tidak sesuai dengan perkiraannya. Akhirnya dia masuk ke sebuah akademi dan bertujuan ingin menjadi Raja Iblis lagi. Ini nih, kalau lu suka anime-anime overpower, lu harus banget deh nonton anime ini. Kalian pikir Saitama itu paling kuat? Ini lebih nggak ngotak lagi pak. Kanojo Okarimas. Ya mungkin kalau gua bikin sebuah video tentang anime the best list of life romance tahun 2020, kayaknya ini jadi nomor 1 deh. Kenapa? Ya ntar lu bakalan tahu. Hanya sebuah pacar sewaan yang diajak ketemu oleh neneknya. Akhirnya dikira pacar beneran. Nah itulah konsep yang bikin wibu jadi langsung halu semua dengan anime ini. Seperti mau Gakuin, dimana studio anime ini emang udah terkenal banget dari anime slice of life favorit gua, yaitu Real Life guys. Dan juga kemarin baru aja tuh ada Dr. Stone yang meledak banget. Tambah terkenal dah studio ini. Dimana emang studio TMS ini suka mengadaptasi anime-anime seperti slice of life dan juga romance guys. Tapi sekali dia ngeluarin anime shonen, jadi nomor 1 langsung lah datu ya. Sayangnya visual opai dari studio ini kayak kurang bagus daripada Silverlink guys. Ya gue salut sih dari studio anime ini guys. Style anime mereka ini bisa dibilang unik-unik semua. Jadi emang ngikutin manganya gitu. Jadi hasil dari anime studio ini bisa dibilang kelihatan beda banget lah dan unik-unik. Di anime ini kita bakalan berfokus ke karakter yang bernama Kazuya Kinoshita guys. Dimana ini jujur aja sikapnya itu kayak kalian banget lah. Pendekar comli lah, boros sama duit lah, hidupnya suka loyo-loyo lah. Pokoknya si Kazuya Kinoshita ini ceritanya itu baru putus dengan seorang pacarnya yang bernama Mami Nanami guys. Nah ketika itu dia ini tidak bisa move on dengan Mami, sehingga dia mencoba aplikasi Diamond yang merupakan aplikasi rental pacar gitu guys. Ya pokoknya kalau lu suka dengan anime-anime pacaran dan juga slice of life, atau mungkin kalian habis putus sama pacar kalian terus ingin menghayati kesedihan kalian,
Coba sambil nonton anime ini guys. Coba aja ya, di Indo itu ada sewa pacar gitu. Kalau ada nih ya, gua nyewa, gua giveaway buat kalian ya. Menara Dewa Hyap. Seperti artinya, anime ini bakalan berfokus pada sebuah petualangan karakter utama yang menaiki menara demi sebuah tujuan guys. Nah, nggak cuma menaiki menara, dia ini akan bertemu dengan banyak karakter-karakter yang keren-keren. Apalagi bakalan bertemu dengan waifu terimut kalian tuh, si Rachel. Nah, serunya lagi, karakter utama ini ketika masuk ke setiap level di menara ini, berbeda-beda semua tantangannya. Nah, disitulah daya tarik anime ini. Kalau kalian pikir, bang, visual anime ini kok gini sih bang, jelek banget ya, kaku, warnanya terlalu saturasi gitu. Ya jujur aja emang studio anime ini itu masih kecil gitu dan gak sebesar MAPPA, A1 Picture, Kyoto lah. Tapi kalau lu mau sebuah cerita anime, gua saranin lu nonton anime ini guys. Apalagi pas endingnya, wah si Rachel bakalan tambah imut banget deh. Apalagi Kaminoto ini masih bakalan ada lanjutan ceritanya guys. ID Invaded, yap nggak salah guys kalian denger. Nah kalau kalian bicara paling seru bergenre misteri, di tahun ini gua saranin banget nih ID Invaded guys. Sekaligus anime yang menjadi nomor 1 di studionya mengalahkan Hajimete no Gal. Ya walaupun secara kita nggak bisa bandingkan apple to apple. Yang satu bergenre ecchi romance, yang satu bergenre psikolog dan juga misteri guys. Tapi lu tonton dulu deh, baru lu bakalan tahu kenapa anime ini menjadi nomor 1 di studionya. Walaupun hanya sekedar studio anime kecil guys. Konsep anime ini banyak yang bilang bakalan bikin pusing para penontonnya. Tapi kalau lu bandingin sama Steins Gate, Steins Gate kalau lu tahu isinya paradoks semua ya, muter-muter semua tuh. Tambah pusing lagi lu, apalagi otak lu yang IQ-nya itu cuma 50. Mengangkat sebuah tema detektif yang memecahkan kasus pembunuhan berantai. Anime ini kalau dibandingkan dengan anime lain memang nampak kurang bersinar. Dimana uniknya anime ini kalian akan melihat sebuah korban dibunuh dengan sangat keji di luar nalar orang pada umumnya guys. Polisi pun akhirnya mengambil tindakan untuk memecahkan misteri pembunuhan berantai ini dengan memanfaatkan sebuah teknologi dimana mereka ini bisa masuk ke dalam alam bawah sadar sang korban untuk mencari tahu informasi sang pembunuh guys. Sebuah karya anime 2020 yang ternyata keren banget guys. Melebihi ekspektasi kita semua deh anime ini sumpah. Tadinya aja gua ngeremehin anime ini, ternyata melebihi ekspektasi kita semua deh. The God of High School. Kalau tadi ada Tower of God yang dari webtoon juga, kali ini ada Sang Dewa SMA. Wah, kalau ini gak usah diragukan banget lah ya anime ini. Adaptasi dari studio yang sangat besar. Dan juga animasi battle-nya itu gila banget guys, sakit itu battle-nya. Gua kira mungkin bakalan seperti adaptasi di webtoonnya, yang padahal di webtoonnya aja bisa dibilang animasinya ya cukup bagus. Ternyata diadaptasi oleh MAPPA lebih bagus lagi. Waduh, udah anime paling gua tunggu-tunggu banget, adaptasinya sukses banget. Emang I love you MAPPA. Besok Boku no Pico jangan lupa di remake ya. Tapi kalau kalian tahu rating anime ini bisa dibilang ya biasa aja. Kenapa ya? Elena the Lonet aja bisa dibilang lebih besar dari anime ini. Entah kenapa gitu. Apakah selera gue yang salah? Kayaknya enggak sih. Tapi kalau kita bicara tentang rating anime yang banyak, itu karena nilai rata-rata dari orang-orang guys. Kalau selera lu anime G ya dicokolin seperti Kanojo Okarimas ataupun anime Overflow, ya nggak bakalan bagus guys. Yang bagus yang nomor 1 ya tetap aja Boku no Pico gitu ya. Kalian tahu nggak Isuzuku Reviewer itu kenapa ratingnya bisa besar banget nih? Gua aja masih belum tahu tuh kenapa anime itu jadi the best di winter guys. Bahkan ya Overflow yang menurut gua paling the best kalah. Jujutsu Kaisen. Ya, ini bisa dibilang paling layak untuk jadi the best of the best di tahun 2020. Kalau di tahun 2019 ada Kimetsu no Yaiba, di tahun ini ada juga nih sama shounen juga yaitu Jujutsu Kaisen. Masih sama konsepnya emang, tentang pemburu iblis gitu. Tapi kalau di Jujutsu Kaisen itu lebih ke siluman. Ya sebenarnya ya sama aja sih. Bedanya di sini Itadori ini nggak ada zaman-zamannya dia cupu terus berlatih dan berambisi punya dendam gitu. Nggak ada guys. Adanya ya tiba-tiba dia makan jadi Sukuna dan jadi overpower.
Tapi itulah yang seru dari anime ini, apalagi ketika si karakter Gojo ini nunjukin kekuatannya. Wah, Itadori bakal langsung dilupakan semua guys. Kalau Todoroki lebih populer dari Midori, ya Levi lebih populer dari Eren. Nah di sini Gojo lebih populer dari Itadori guys. Sekaligus jabatannya di anime ini adalah sebagai seniornya si Itadori. Wah, cewek-cewek langsung iya. Nah itulah anime-anime yang menurut gua itu the best di tahun 2020 ini. Nah manakah anime-anime yang menurut kalian itu paling terbaik 2020? Apakah Elaina? Apakah Boku no Pico? Apakah Overflow? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User Neka Bang Nuriris. Sampai jumpa di next episode.